Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Saya di sini selaku host. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Yandri Susuyakendun, MPD, operator SMP Angkasa Lanut Delta Kupang dari NTT. Saya juga akan memperkenalkan moderator dan presenter. Moderator di sini Pak Hendra dari SMK Negeri Tegalwaru. Beliau adalah guru bahasa Inggris di SMK Negeri Tegalwaru. Presenter di sini adalah Ibu Yoyo Rohayati, SPPMP, pengawas SMK KCD Wilayah 10, Jawa Barat. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya berikan waktu kepada moderator Pak Hendra untuk memulai acaranya. Silakan Pak Hendra. Ya, terima kasih Pak Yandri atas pembawaan hostnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru yang saya hormati. Saya senang hari ini mendapatkan kesempatan untuk berbicara di hadapan Bapak Ibu dalam PCT Batch 6 Jawa Barat. Dan saat ini saya sebagai moderator, pertama-tama saya akan membacakan aturan yang harus dipatuhi oleh semua peserta. Yang pertama, mikrofon setiap peserta harus mute ketika presenter memaparkan materi. Yang kedua, nama peserta harus nama asli. Jangan memakai nama alias atau nama palsu. Yang ketiga, bila ingin bertanya, silakan raise hand atau chat to everyone. Jangan menggunakan chat pribadi. Cara ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama pembukaan, kedua pemaparan materi, yang ketiga tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Dan untuk pembukaan, marilah kita bacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara kedua yaitu pemaparan materi dari Ibu Yoyo. Namun sebelum itu saya akan perkenalkan dulu presenter kita. Beliau bernama Ibu Yoyo Rohayati, STP MP. Beliau kelahiran 6 Mei 1962, pendidikan terakhir S2 Magister Pertanian. Pengalaman beliau yang pertama guru SMKN 2 Subang dari 1986 sampai 2003. Selanjutnya menjadi guru SMKN 1 Cirebon 2003 sampai 2013. Selanjutnya beliau menjadi pengawas SMK KCD Wilayah 10 Jawa Barat 2013 sampai sekarang. Selain kedinasan, beliau juga menjadi instruktur Community College Kelautan Perikanan 2004-2005, tutor Universitas Terbuka 1990 sampai 1992, dan menjadi pendamping siswa se-Indonesia kegiatan Genesis Program Indonesia Jepang 2009. Lalu sebagai pengawas juga beliau sebagai instruktur Kabupaten bagian kurikulum 2013, dan yang terakhir sebagai fasilitator daerah sistem penjamin mutu internal 2017 sampai sekarang. Dan untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu yang saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendra. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat berjumpa kembali di acara on air ya Bapak Ibu, di udara ya. Ini merupakan hal yang baru bagi saya khususnya di saat kondisi seperti ini. Ini merupakan tuntutan bagi kita semua, di mana kita ini harus bisa melakukan pembelajaran dengan berbagai cara. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini saya ingin menyampaikan tentang konsep dasar penyusunan soal HOT. Kenapa soal HOT ya?
Seperti kita ketahui pada tuntutan abad 21 saat ini, di mana anak-anak kita dituntut untuk mampu berpikir abad 21, yaitu 4C ya, yaitu komunikasi, critical thinking, kreatif, dan kolaborasi. Hot itu bagaimana Bapak Ibu? Hot itu panas ya? Bukan sebetulnya, jadi hot itu bukan panas, adalah high order thinking, yaitu berpikir tingkat tinggi. Ini mohon maaf, ini tayangan saya besar-besar sekali ya. Sebentar Pak. Pak Hendra bisa kelihatan ini? Bagaimana audien bisa kelihatan? Belum, masih tertutup. Masih tertutup? Iya. Waduh, sebentar ya. Bukannya dari Pak Yandri, Dari Pak. Pak ini Pak Yardi aja Pak, saya error dari tadi. Siap. Siap, Bu. Nanti dari Saya stop kontennya dulu ya. Ya, Bu. Pak Yardi minta tolong untuk ditayangkan, karena dari saya kok error lagi ini. Mohon maaf Bapak Ibu, ini temuan baru ya. Ternyata tadi saya share konten dari atas itu tidak muncul sama sekali gambar dan lain sebagainya. Kemudian pakai share konten dari Google Drive juga sama, itu pun tidak muncul sama sekali. Ya. Dari awal Pak Yardi. Nah, ini Bapak Ibu berpikir hot itu kita terangkan dulu, saya ingin menjelaskan dulu tingkatan taksonominya berdasarkan pendapat Anderson ya. Kenapa Pak Yandi? Next Pak. Nah, taksonomi Bloom itu yang di dikembangkan oleh Anderson muridnya ya. Tapi tetap di sini piramidanya berdasarkan Anderson, di mana tingkatan yang paling rendah itu adalah dari mulai remembering. Bentar. Nah, remembering, mengingat, understanding, applying, analyzing, evaluating, dan creating. Untuk level remembering, understanding, dan applying ini termasuk ke dalam LOTS. Sedangkan untuk level analyzing, evaluating, dan creating ini termasuk tingkatan berpikir tingkat tinggi, yaitu high order thinking skill atau HOT. Next Pak. Nah, untuk pemahaman Bapak Ibu, pemahaman itu bagaimana? Pemahaman itu adalah membangun koneksi dalam pikiran peserta didik. Tapi di sini belum sampai pada mengelola informasi. Jadi baru sampai tahapan dimengerti. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Next Pak. Menerapkan yaitu melakukan prosedur tertentu untuk menjawab pemecahan masalah baru, mengaplikasikan informasi berdasarkan data yang diterima, dan mampu menerapkan berdasarkan pemahaman yang tepat. Contoh sederhana nanti saya jelaskan. Menerapkan, selanjutnya Pak, kita lanjutkan next. Menganalisis, di sini mampu memanfaatkan kemampuan berpikir pada tingkat rendah untuk mengidentifikasi elemen kunci dan memeriksa setiap bagiannya. Selanjutnya, siswa mampu mempelajari data dengan cermat, informasi data yang diterima, dan mampu mengelola informasi dengan lebih spesifik. Lanjut, Pak. Evaluasi. Di sini anak sudah mulai harus mampu mempelajari dengan cermat informasi atau data yang disimak atau dibaca. Nah, di sini merupakan level dari C4, sehingga mengharuskan siswa untuk mengelola data atau informasi secara lebih mendalam. Pak, diklik Pak Yardi, punten.
Dalam tahapan evaluasi Bapak Ibu, maka di sini dituntut bahwa Bapak Ibu guru itu perlu memiliki keterampilan menanya agar siswa terlatih untuk mempertanyakan data atau informasi yang dimiliki atau melatih siswa menemukan berbagai opsi sehingga diperlukan info-info atau data yang lebih rinci agar mereka mampu berpikir di tahap C5 nantinya, yaitu di tahap mengkreasi atau creating. Mengkreasi ya. Nah, ini mengcreating ini tahap 6, mohon maaf Bapak Ibu, tadi C5 evaluasi ini C4 ada yang kelewat ya Pak. Jadi di C4 itu menganalisis, ya, C5 ini mengevaluasi, jadi dengan proses runut, siswa dapat menghasilkan data konkret sebagai hasil analisisnya. Untuk menghasilkan kreasi yang baru, sehingga pada level C6 ini, siswa diharapkan menghasilkan data baru dan memiliki cukup bekal ketika berpikir kritis dan runut. Jadi di sini sudah mulai mencipta, ya Bapak Ibu, menciptakan hal-hal yang baru. Next Pak. Contohnya apa Bapak Ibu? Untuk mengingat, di sini ada pengetahuannya faktual, fakta. Misalkan Bapak Ibu, kalau saya menanyakan gambar, memperlihatkan sebuah gambar lampu, maka saya tanyakan, atau bohlam ya, gambar apakah ini kepada anak kita, maka anak kita otomatis akan menjawab bahwa itu adalah sebuah lampu. Karena itu informasi yang diterima oleh anak. Halo, ada yang bocor Pak? Itu berdasarkan pengetahuan yang diketahui, yang diketahui orang tuanya. Selanjutnya sampai tahapan, halo? Bagaimana Pak? Belum Pak? Lanjut, Bu. Belum Pak? Lanjut. Belum, Ya. belum, Pak. Nah, pada tahapan C2, belum Pak Yandi? Naik lagi. Jangan turun Ini dulu. apa? Yang tadi Pak. Yang level. Naik lagi. Satu lagi. Ya. Nah, Udah, Bu. next. Nah, di sini. Pada tahapan C2, ini di sini anak sudah mengetahui apa itu fungsi sebuah lampu. Kalau di sini kan faktual itu fakta, ciri-cirinya saja yang baru mereka pahami. Bahwa lampu itu, oh cirinya seperti itu. Oh, kalau di sini, kalau di pengetahuan konseptual, mereka sudah mulai bisa membedakan. Membedakan, halo? Ya. Selanjutnya di C3, di sini mereka sudah mulai, bagaimana Pak? Ini ada yang bocor? C3, ini anak sudah mulai mengaplikasikan informasi data yang diterimanya. Jika pemahamannya tepat, maka mereka akan mampu menerapkan dengan tepat. Ya. Selanjutnya di level C4, Bapak Ibu. C4 di sini, anak sudah mulai mampu mempelajari dengan cermat informasi data yang disimak atau dibaca. Sehingga kalau misalkan, seandainya begini, contohnya. Misalkan anak itu melihat bahwa bagaimanakah lampu itu bisa menyala dan lain sebagainya, itu ada dalam level C4. Sedangkan di C5 menganalisis, ya, C4 menganalisis, mengevaluasi, C5 menganalisis ya, mengevaluasi maksud saya. Di sini termasuk C4, C5, C6 ini adalah pengetahuan metakognitif atau high order thinking skill, HOT. Sehingga dari sini anak pada saat menganalisis, misalkan ada beberapa lampu, yang satu redup, yang satu nyalanya terang, sedangkan yang lain misalkan mati. Nah, sehingga anak dengan ilmu yang diperoleh, anak bisa mengevaluasi. Kenapa lampu ini bisa terang?
kenapa lampu ini bisa redup, ya, sehingga dicari permasalahannya ada, maka anak itu bisa mengetahui, oh kalau yang redup misalkan berarti ada kabel yang short dan lain sebagainya. Nah, itu dengan ilmu yang diketahuinya, maka anak itu bisa menjadikan dasar untuk mengevaluasi, dan dari dasar menganalisis bisa mengevaluasi. Dari mengevaluasi Bapak Ibu ternyata, oh lampu yang dipakai ini terlalu terang. Maka kalau terlalu terang berarti anak mencoba mengkreasi misalkan dengan diberi pelindung, sehingga lampu itu bisa lebih redup. Atau mengkreasikan jenis-jenis lampu dari lampu biasa bisa menjadi lampu-lampu yang lainnya, lampu baca, lampu tidur, ya, bisa untuk penangkap serangga dan lain sebagainya. Itu tingkatan level berpikir anak. Tapi kita sering menemukan pada level C4 ini, C4, C5, C6 ini, kita masih sering menemukan pendidik yang menghabiskan lebih banyak waktu untuk menjelaskan. Nah, saya ingin menekankan di sini, sudahkah Bapak Ibu guru memberikan materi sehingga merasa bahwa kewajiban Bapak Ibu itu untuk menyelesaikan materi, ya? Jadi kebanyakannya, walaupun kurikulum itu sudah kurikulum 2013, kebanyakan Bapak Ibu masih melakukan ceramah, itu masih banyak sekali. Sehingga Bapak Ibu lebih dominan dalam kegiatan belajar mengajar. Tidak melatih, kurang membawa anak ke dalam berpikir kritis. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya. Level kognitif ini Bapak Ibu berdasarkan tingkatannya, yaitu pengetahuan dan pemahaman, di mana peserta didik di sini memiliki kemampuan standar minimum dalam penguasaan pelajaran. Jadi baru batas mengetahui. Selanjutnya peserta didik mengaplikasikan, dan yang lebih tingginya adalah peserta didik diharapkan mampu menalar atau memanfaatkan logikanya dengan baik. KKO-nya yang biasa digunakan Bapak Ibu untuk pengetahuan level kognitif level 1 ini adalah seperti ini. Ada mengidentifikasi, mengklasifikasi, menyimpulkan, menjelaskan, membandingkan, menentukan, menghitung. Sedangkan di level aplikasi ada yang menggunakan, memodelkan, memecahkan masalah dan lain sebagainya. Di penalaran di sini peserta didik sudah mulai menganalisis, menerapkan gagasan, mengorganisasi gagasan, mensintesis, mengevaluasi, menyimpulkan sampai menginterpretasikan. Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Karakteristik soal HOT adalah transfer satu konsep ke konsep lainnya, memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, menelaah ide dan informasi secara kritis. Next. Next, Pak Nur. Bentuk soalnya Bapak Ibu. Next, Pak, belum muncul. Bisa menjodohkan, bisa jawaban singkat, bisa uraian, bisa juga unjuk kerja, ya, atau bentuk soal lainnya ya Bapak Ibu. Bisa unjuk kerja, bisa portofolio. Next, Pak. Isi soal HOT. Apa bedanya soal HOT dan bukan HOT ya Bapak Ibu? Kalau soal HOT itu cirinya ada stimulus. Dapat berupa wacana, ilustrasi, gambar, tabel data, grafik, diagram, dan lain-lain. Yang menarik biasanya dalam bentuk pengantar teks, visual, skenario,
wacana atau masalah atau kasus. Kemudian stimulus ini sangat dianjurkan diambil dari konteks dunia nyata atau kehidupan sehari-hari dan kebaruan dengan menggunakan permasalahan baru bagi siswa yang belum dibahas di kelas dan bukan pertanyaan hanya untuk proses mengingat. Selanjutnya pertanyaan yang diberikan menuntut proses berpikir secara kritis, logis, metakognisi, dan kreatif. Membedakan antara tingkat kesulitan soal dari mudah, sedang, atau sulit dan level kognitif, berpikir tingkat rendah dan berpikir tingkat tinggi. Kenapa di sini disampaikan seperti itu Bapak Ibu? Karena soal hot itu bukan berarti soal itu sulit ya. Jadi soal yang sulit belum tentu hot. Contohnya, soal sulit yang tidak hot. Misalkan berapakah ketinggian Gunung Tangkuban Perahu dari di atas permukaan lautnya? Ini kan membutuhkan ingatan ya Bapak Ibu. Nah, itu bukan soal hot ya. Tetapi kalau soal hot itu cirinya yaitu ada stimulus tadi. Bisa grafik dan lain sebagainya. Next, Pak. Next. Yang utama soal hot itu harus kontekstual. Naik, Pak. Nah, ini perbedaannya Bapak Ibu. Level 1, level 2 itu terdiri dari aplikasi teori atau rumus, interpretasi grafik tabel visual yang diberikan, atau berupa gagasan konsep dalam bentuk konteks, interpretasi informasi data dalam bentuk konteks, dan memecahkan masalah dan informasi dalam bentuk konteks. Next, Pak. Nah, level 3, perbedaannya hanya 2, Bapak Ibu, dari level 2 tadi. Jadi level 3 itu hanya ada tambahan konsep lain di luar konteks atau suatu perlakuan dalam stimulus dengan mencari prediksi. Next, Pak. Nah, contoh soal sulit tadi ya yang saya katakan Bapak Ibu. Soal sulit. Berapa tinggi Gunung Merapi diukur dari permukaan laut? Di mana dan tanggal berapa Presiden RI ke-1 dilahirkan? Kira-kira itu soal hot bukan Bapak Ibu? Itu saya ambil dari soal-soal SD ya Bapak Ibu. Contoh soal mudah. Joko ingin membeli kaos kaki, dia melihat ada 2 toko A dan B yang menjual kaos kaki sejenis yang diminatinya. Toko A 5 pasang 30.000 diskon 20%. Toko B 5 pasang 30.000 gratis 1. Ke toko mana Joko harus memberi kaos kaki agar mendapat kaos kaki per 1 pasang lebih murah? Nah, di sini ini mengajak anak untuk menganalisis. Selain itu juga bentuk soalnya diberikan lebih menarik, bukan Bapak Ibu? Sini ada grafik, ada kotak-kotak ya dengan berwarna dan lain sebagainya, sehingga soal itu kelihatannya lebih menarik. Sehingga si anak di sini harus memutuskan kira-kira dia harus memberi di toko mana menurut pendapatnya. Sehingga dia mendapatkan harga sepasang kaos kaki yang lebih murah. Begitu Bapak Ibu. Kita lanjut Pak. Contoh lain ini juga konteks dunia nyata Bapak Ibu. Diberikan gambar juga, ini stimulusnya Bapak Ibu dalam bentuk gambar, tadi dalam bentuk grafik. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah peran burung elang dalam suatu rantai makanan? Kira-kira ini hot atau bukan ya Bapak Ibu ya? Jadi ini sebetulnya bukan soal hot. Karena burung elang dalam suatu rantai makanan itu, ini kaitannya ada dalam gambar atau dalam wacana. Jadi ini tidak berbentuk soal hot. Kalau soal hot tidak boleh ada dalam wacana. Dan ini sudah merupakan ingatan juga. Nah, yang nomor 2, ini baru merupakan soal hot.
Seorang ilmuwan berhasil menemukan pestisida ampuh membasmi ulat sehingga jumlah ulat menurun dengan drastis. Apakah yang akan terjadi kepada burung elang? Nah, ini anak harus mulai menganalisis, mengaitkan dari satu permasalahan ke permasalahan lain dengan ilmu-ilmu yang sudah mereka peroleh, pengetahuan yang sudah mereka peroleh. Next, Pak. Contoh lain Bapak Ibu, ini contoh soal hot, contoh lain. Ya. Kemudian ini juga contoh kembali soal hot. Nah, jadi di sini ada indikator soalnya, disajikan sebuah tabel. Berdasarkan tabel tersebut, manakah pernyataan yang dibawain yang benar? Ya. Jadi mengajak anak untuk berpikir. Nah, ini contoh-contoh. Contoh lainnya, Pak, tolong dibuka, Pak. Dan ruang lingkup soal hot ini sebaiknya secara personal, sosial, nasional, dan global itu kita mengaitkan dengan kesehatan, pendidikan atau moral, pekerjaan, ya, kemudian sumber daya alam, bisa juga lingkungan hidup, bencana alam, pemanfaatan sains dan teknologi seperti ini ya Bapak Ibu. Ini contoh pemanfaatan sains dan teknologi. Nah, untuk bencana alam seperti saat sekarang ini, itu sebetulnya bisa Bapak Ibu memberikan tugas-tugas dalam bentuk AKM, ya. Asesmen kompetensi minimal, di mana misalkan contohnya seorang guru matematika itu memberikan tugas kepada siswa untuk membuat grafik pertumbuhan dari virus COVID-19, ya. Kemudian bagaimana penyebarannya, kemudian dari geografis bagaimana wilayah-wilayah penyebarannya itu seperti apa. Kemudian secara ekonomi bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan lain sebagainya. Itu kita bisa mengembangkan dari hal-hal kesehatan atau bencana, ya, bencana kita sekarang ini bencana nasional bahkan internasional. Next, Pak. Contoh lain, contoh soal hot bahasa Indonesia. Di sini membandingkan antara teks 1 dengan teks 2. Contohnya misalkan, berapa banyak bahasa daerah yang digunakan di Indonesia? Pikirkanlah bahwa di wilayah Indonesia ini diperkirakan terdapat ribuan bahasa daerah. Jumlah bahasa daerah yang digunakan di Indonesia kemungkinan besar tidak akan pernah dapat ditentukan dengan tepat. Teks 2, ya, BPS tahun 2010 memperkirakan bahwa 1.000 lebih bahasa daerah digunakan di Indonesia. Tabel berikut menunjukkan rincian bahasa daerah di wilayah Indonesia, yaitu di Papua jumlah bahasa daerahnya ada 357, Maluku 160, Sulawesi 153, Kalimantan 290, Bali 3, dan Jawa 17. Next, Pak. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu bisa dikembangkan seperti ini. Kontradiksi dari teks 1 dan teks 2 itu isi teks 1 tentang jumlah bahasa yang digunakan dalam teks 2 tentang perbedaan bahasa daerah. B. Jumlah bahasa daerah yang digunakan di wilayah Indonesia tidak pernah dapat dihitung dengan tepat. C. Sulit menentukan jumlah bahasa daerah pada teks 1, tetapi jumlah bahasa daerah ditentukan pada teks 2. Dua informasi utama yang berbeda pada masing-masing tersebut menjadi pokok pikiran. Teks 1 dan teks 2 membuat permasalahan yang berbeda yang tergambar pada masing-masing kesimpulannya. Yang di sini anak akan mulai berpikir, Bapak Ibu, kira-kira jawabannya itu yang mana yang tepat, seperti itu. Next, Pak. Ini merupakan soal level 3. Nah,
Bagaimana caranya Bapak Ibu mengembangkan soal hot? Di sini misalkan Bapak Ibu memberikan suatu cerita pendek ya. Misalkan di suatu desa yang indah bernama Canyan, tinggal seorang wanita beranak Pak Sin He yang selalu bersedih karena suaminya tidak pernah memperhatikannya. Wanita itu kemudian menemui seorang bijak yang bernama Song Sing. Dengan gemetar, ia menceritakan masalahnya bahwa selama ini suaminya sangat pendiam dan tidak pernah mempedulikannya. Bantulah aku, isak wanita itu. Kamu harus mengambil janggut harimau hutan Pyong-Pyong agar suamimu menyayangimu kembali, kata Pak Song ya. Bagaimana aku bisa mengambil janggut harimau? Mendekat saja. Aku tak berani, kata wanita tersebut. Next, Pak. Next, Pak Yandi. Hero lagi kelihatannya ya. Kau belum mencobanya, jawab Pak Song. Wanita itu akhirnya pergi ke hutan Pyong-Pyong. Di sana dia melihat harimau yang sangat buas. Dia sangat ketakutan. Setiap kali berusaha mendekat, harimau itu menggaum, sehingga wanita itu lari terbirit-birit. Namun dia sudah bertekad, demi suami, janggut harimau harus didapat. Kali ini dia datang lagi dengan membawa makanan. Makanan dilemparnya dan harimau memakannya dengan lahap. Setiap hari hal itu dilakukannya dengan sabar, sehingga semakin lama harimau menjadi jinak dan akrab dengannya. Bahkan wanita itu bisa mengelus bulu harimau dengan aman. Rasa sayang pada harimau pun muncul. Namun ketika teringat akan suaminya, dia segera memotong janggut harimau dan membawanya ke Bapak Song. Pak Song menerima janggut harimau dan langsung membakarnya. Wanita itu berteriak, "Jangan! Aku memperolehnya dengan susah payah, tapi terlambat. Janggut harimau sudah terbakar menjadi abu." Wanita itu sangat sedih. Pak Song berkata, "Sekarang pulanglah. Kamu tidak memerlukan janggut harimau itu lagi. Perlakukanlah suamimu seperti kamu memperlakukan pada harimau." Nah, dari cerita ini Bapak Ibu bisa mengembangkan beberapa pertanyaan Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira pertanyaannya apa? Misalkan kalau pertanyaan yang hot untuk mengajak anak berpikir, kenapa wanita itu gemetaran? Ya, maka anak akan berpikir, mungkin akan ada yang berpikir, oh karena takut harimau jawabannya ya. Dia mungkin akan juga ada yang berpikir kalau anak itu berpikirannya kritis, oh ternyata gemetarannya itu karena dia saking sedihnya dengan kondisi yang dia alami dengan suaminya. Dia sedih, ya. Kemudian ya pokoknya saking sedihnya lah, dia tidak bisa menggambarkan bagaimana dia menceritakan bahwa masalahnya itu, dia berpikir bahwa masalahnya itu sangat berat, ya. Pertanyaan lainnya yang bisa Bapak Ibu kembangkan, misalkan, kenapa orang bijak itu membakar janggut harimau? Maka anak pun akan berpikir, kenapa sih janggut harimau dibakar? Padahal tadi syaratnya kan agar perilaku suaminya berubah, maka syaratnya adalah harus mendapatkan janggut harimau tadi. Walaupun wanita itu mendapatkannya dengan susah payah. Nah, ini contoh-contoh soal berpikiran, soal hot Bapak Ibu. Selanjutnya, misalkan soal ini kita ubah Bapak Ibu judulnya. Bolehkah judulnya itu misalkan diubah belajar menjadi orang yang sabar? Sehingga nanti bagaimana menurut pendapatmu misalkan pada anak ini kalau soal esai ya Bapak Ibu? Sehingga nanti anak bisa menjelaskan kira-kira kalau topiknya dirubah sesuai tidak Bapak Ibu sekalian? Terus pertanyaan lain yang bisa dikembangkan juga,
betulkah suami wanita itu artinya betulkah suaminya tidak memperhatikan dia? Ya, kira-kira bagaimana jawabannya Bapak Ibu? Karena tadi wanita itu merasa tidak diperhatikan oleh suaminya. Padahal dari cerita itu diceritakan, kalau kita mencermati cerita, bahwa suaminya tersebut sangat pendiam. Bukan karena tidak memperhatikan, tetapi saking pendiamnya sehingga suami itu mungkin jarang bicara dan lain sebagainya. Next Pak. Itu kira-kira gambarannya dalam pengembangan soal hot. Nah, contoh. Nah, ini Bapak Ibu. Soal hotnya, siapa nama laki-laki bijak dalam cerita di atas? Ini merujuk. Jadi merujuk pada cerita, isi cerita bahwa nama laki-laki bijak itu kan ada dalam cerita. Ini soal hot. Jadi kalau yang ada dalam cerita, temanya ada pertanyaannya, kita merujuk pada cerita, ini tidak diperbolehkan Bapak Ibu. Ini termasuk lot. Next, klik. Apakah saran orang bijak kepada wanita tersebut? Ini menyatakan kembali. Ini juga termasuk lot. Karena anak bisa menjawab langsung dari pertanyaan yang ada dalam teks tadi tanpa menganalisis dulu. Di hutan mana harimau berada? Ini juga ada dalam cerita di atas. Jadi ini hanya mengingat kembali. Berarti ini pun sama Bapak Ibu termasuk soal lot. Jadi intinya tidak boleh merujuk, menyatakan kembali, atau mengingat kembali. Next Pak. Contoh host tadi yang sudah saya terangkan, mengapa wanita itu gemetaran ketika menceritakan masalahnya kepada orang bijak? Ini bisa, ya. Sehingga gemetaran itu kenapa? Apakah makna perbuatan orang bijak tersebut dengan membagar jamut harimau? Sehingga ini mengajak anak untuk berpikir dan menganalisis. Apakah menurutmu suami wanita itu memang benar-benar tidak peduli padanya? Ini juga sama Bapak Ibu, mengajak kita untuk berpikir dan menganalisis. Next, Pak. Nah, contoh soal level 3, Bapak Ibu. Nah, ini soal bahasa Indonesia, Bapak Ibu, saya bisa. Bapak Ibu, contoh-contohnya seperti ini. Jadi level 3 juga itu sudah bisa dikembangkan sebagai bentuk soal hot. Karena anak sudah mulai mengaplikasikan. Next, Pak, contoh lainnya. Nah, ini contoh lain, ada dua teks. Teks 1, ya, isinya, setelah berburu sepanjang hari, sang kuryang tak mendapatkan seekor kijang pun. Ia juga kesal karena si Tumang tidak membantunya berburu. Sang kuryang marah, lalu memanah si Tumang sehingga anjing itu mati. Sang kuryang mengambil hati si Tumang dan membawanya pulang. Dayang Sumbi tidak percaya bahwa hati yang dibawa anaknya adalah hati seekor rusa. Akhirnya sang kuryang mengakui bahwa hati yang dibawanya adalah hati si Tumang. Betapa murka Dayang Sumbi, tanpa sadar ia memukulkan gayung yang dipegangnya ke kepala sang kuryang hingga menimbulkan bekas di kepala anak itu. Nah, sumbernya kalau Bapak Ibu menyadur berarti harus dimasukkan sumber dari mana, ya. Itu kalau membuat soal hasil cuplikan. Next, Pak, ke teks 2. Kita lihat teks 2-nya Bapak Ibu. Lanjutkan, Pak Yandri. Pak Yandri. Nah, kelebihan Pak. Kelebihan Pak. Naik dulu. Naik 2. Misalkan ya. Begitu bus berhenti, puluhan pedagang asongan menyerbu masuk. Bahkan beberapa di antara mereka sudah
membajing loncat ketika bus masih berada di mulut terminal. Bus menjadi pasar yang sangat hiruk-pikuk. Celakanya mesin bus tidak dimatikan dan sopir melompat turun begitu saja. Dan para pedagang asongan itu menawarkan dagangan dengan suara melengking agar bisa mengatasi deru mesin. Mereka menyodor-nyodorkan dagangan, bila perlu sampai dekat sekali ke mata para penumpang. Kemudian mereka mengeluh ketika mendapati tak seorang pun mau berbelanja. Seorang di antara mereka malah mengutuk dengan mengatakan para penumpang adalah manusia-manusia kikir atau manusia-manusia yang tak punya duit. Nah, dari tema 1 dan tema 2, Bapak Ibu bisa mengembangkan soal seperti berikut. Next, Pak. Nah, perbandingan nilai yang terdapat pada penggalan cerita rakyat dan cerpen di atas tergambar pada pernyataan berikut. Jadi ada nilai yang terdapat pada teks 1 adalah nilai religius, karena ada gambaran kehidupan dan kematian, sedangkan pada teks 2 adalah nilai moral, kalau mengajak saling menghargai antar sesama manusia. Nah, jadi Bapak Ibu silakan bisa mengembangkannya seperti contoh berikut ini. Saya tidak akan baca satu persatu. Lanjut, Pak. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau kurang maksimal karena saya di awal sudah ada gangguan dari PowerPoint-nya ya, sehingga bikin saya grogi ini. Ya, itu saja barangkali saya serahkan ke Pak Hendra. Pak Hendra, aduh ini benar-benar ini trouble ini. Ibu Yoyo dan kepada para peserta, Bapak Ibu guru yang hebat, silakan bisa bertanya, bisa melalui audio maupun melalui chat. Silakan, saya persilahkan. Apakah ada yang mau ditanyakan pada Bapak Ibu guru tentang masalah tentang pengembangan soal HOT? Ya. Kalau tidak ada cukup barangkali, Pak. Sepertinya begitu, Bu. Mungkin sudah malam dan sudah mengerti. Silakan untuk Ibu untuk memberikan penutup. Oh, ada. Ya. Ada pertanyaan, Bu. Dari Bapak Wahyu. Saya dengar ada lots dan hots dan mods. Nah, yang terakhir ini bagaimana, Bu, tentang mods? Ya. Mod itu medium other thinking skill, Pak. Mod itu ada di level C. Tentang mod. Ya, untuk mod ya, Pak ya. Mod. Ya, mod. Kalau lots itu memang sekarang dikembangkan menjadi 3, Pak. Ada lot, ada hot, ada mod. Ya. Untuk lot itu di level C1 dan C2. Sementara untuk mod itu di level C3, medium other thinking skill. Yang hotnya itu mulai dari C4, C5, C6. Jadi menganalisis, mengevaluasi, dan meng-create, mencipta. Sampai anak itu mencipta. Itu barangkali, Pak? Oke, mungkin cukup, Bu. Ada lagi mungkin, ntar, Bu, lihat dulu. Oke, Bu, ada, Bu, dari Ibu Jajah Paujiah. Bu Jajah. Ya. Ibu pada saat menyusun soal HOTS, terutama untuk anak SMA dirasa sulit karena terus terang pembelajarannya belum HOTS, Bu. Bagaimana jika kendalanya ada pada siswanya di mana enggan untuk diajak berpikir mendalam? Terima kasih, Bu. Harus dilatih ya Bapak Ibu. Jadi dilatih anak-anak itu untuk belajar. Apalagi sekarang kan ada kemarin dibahas waktu di sesi pembukaan itu ada STEM, ada STEM ya.
itu silakan Bapak Ibu diterapkan untuk variasi model-model pembelajaran yang bisa diterapkan di sekolah sehingga anak itu mampu berpikir kritis. Jadi Bapak Ibu intinya untuk pembelajaran saat ini berdasarkan Mas Menteri ya, terutama dari berdasarkan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan terpaku kepada ketuntasan kurikulum Bapak Ibu. Tetapi bagaimana Bapak Ibu mampu mengajak anak-anak untuk bisa mengevaluasi, menganalisis, dan mengkreasi, itu intinya. Jadi kalau tidak dibiasakan, Bapak Ibu, tidak dibiasakan anak tidak dipaksa, jadi kita jangan menganggap bahwa peserta didik itu tidak bisa apa-apa Bapak Ibu, karena mungkin saja mereka itu tersimpan potensi yang cukup tinggi. Jadi ibarat gunung es lah Bapak Ibu sekalian, kalau yang bagian atas itu yang kelihatan itu adalah level untuk kognitif ya Bapak Ibu. Tetapi untuk yang di bawahnya itu kan kita tidak tahu sebesar apa potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita kalau kitanya tidak mencoba untuk menggali dan menerapkan terus pembelajaran itu sehingga bisa mencapai pembelajaran yang hot. Jadi Bapak Ibu jangan sampai pada saat pembelajaran itu Bapak Ibu tetap melakukan ceramah ya. Jadi mulai sekarang ayolah ditinggalkan ya hal-hal seperti itu. Kita mulai mengajak anak-anak untuk berpikir lebih kritis ya. Itu barangkali Pak Hendra. Ya, ya. Gimana Ibu Jajah? Sepertinya sudah, Bu. Ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Heni. Saya di TK telah menerapkan pembelajaran dengan HOTS. Apakah bisa juga Bu di kelas yang rendah? Bisa Bu, apalagi anak peserta didik. Karena pembelajaran hot ini untuk meningkatkan baik itu hard skill maupun soft skill ya Bu. Bisa sekali Bu. Di TK itu sudah hot saya lihat ya. Karena anak-anak itu diajak untuk bermain, mencipta, mengkreasi ya. Tapi kalau di SLA itu memang kita tuntutan kurikulum juga mungkin yang jadi patokan Bapak Ibu. Cuman sekarang ya saya harapkan Bapak Ibu tidak terpaku pada tuntutan kurikulum ya. Jadi tidak berbasis materi. Tapi Begitu katanya Pak. ada kendala dari rekan yang kurang memahami. Gimana itu, Bu? Kurang memahami bagaimana Bu? Ya, belum mau menerapkan tentang HOTS ini, Bu. Di TK. Iya. Iya. Ya dikasih pemahaman Bu, karena TK itu kan memang anak-anaknya itu sebetulnya itu pengembangannya masih pengembangan otak kanan ya sebetulnya Bu. Jadi jangan sampai anak itu anak TK sudah dibelajarkan berhitung, memang kurikulumnya yang salah mungkin ya. Saya tidak bisa menyalahkan kurikulum juga sih Bu. Kurikulumnya itu yang perlu dievaluasi maksud saya ya. Karena yang namanya TK itu kan masih bermain. Jadi anak dengan mencipta, mengkreasi, maka bisa menghasilkan sesuatu yang baru ya. Suatu hal yang luar biasa. Anak-anak TK itu bisa dengan bermain dan lain sebagainya, justru dia akan timbul ide-idenya, keberanian untuk mengemukakan pendapat, untuk mencoba dan lain sebagainya. Dikasih pengertian saja Bu, karena memang kalau namanya kita mau menerapkan sesuatu pasti akan ada yang pro dan akan ada yang kontra. Tapi kalau ternyata Ibu dirasa pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah berhasil ya, berarti Ibu bisa mengimbaskannya pada teman-teman Ibu atau dituliskan dalam bentuk best practice ya Bapak Ibu, pengalaman terbaik yang memang sudah Bapak Ibu lakukan dan itu terbukti menghasilkan kreativitas peserta didik menjadi lebih tinggi dan lebih baik. Gitu. Itu barangkali Pak. Endra? Halo?
Halo Pak Hendra? Pak Hendra? Menghilang Pak Hendra ya? Pak Hendra? Pak Yandri? Pak Hendra? Pak Hendra connect nggak? Pak Hendra, connect dulu. Artinya terima kasih dan menunggu pertanyaan selanjutnya. Apakah masih ada yang mau bertanya? Sebelum masih ada waktu 7 menit lagi. Silahkan kepada Ibu Bapak Guru untuk bertanya tentang masalah pengembangan HOTS. Ya, jadi intinya gini Pak, level berpikir tingkat rendah itu C1 itu berarti kan tadi di lot ya. Lot itu kalau kita melihat lampu, memperlihatkan lampu di TK, anak TK itu sudah mengetahui ciri-ciri. Ciri-ciri lampu itu seperti apa sih? Kegunaannya untuk apa itu sudah diketahui oleh anak. Kemudian di C2-nya itu anak sudah mengetahui jenisnya, bahwa lampu itu banyak ya jenisnya. Anak juga mulai melihat penyebab lampu menyala itu kenapa gitu. Anak sudah mulai berpikir ke sana. Di MODS ya, medium other thinking di C3 itu proses lampu bisa menyala itu seperti apa? Anak sudah mulai berpikir ke situ. Oh, proses lampu menyala itu berarti harus ada kabel, ada steker. Bagaimana cara menyalakannya? Menyalakannya berarti harus menekan tombol steker dan lain sebagainya. Meningkat kepada C4 berarti itu siswa itu harus mampu, sehingga siswa harus itu menemukan sederet lampu, misalkan ada lampu yang redup tadi saya katakan, yang terang dan lain sebagainya, maka anak itu sudah mengetahui penyebabnya kenapa, padahal misalkan wattnya sama, ini redup, ini terang, jadi anak itu bisa mengetahui penyebabnya, sehingga kalau lampu terlalu terang itu dievaluasi, terlalu terang nih, maka dikasih kap ya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti anak bisa menciptakan sesuatu yang baru dari dasar evaluasi tadi. C1, C2 lot bisa diubah menjadi hot? Bisa Bapak Ibu. Tadi saya katakan seperti rantai makanan, itu kan bukan soal yang sulit ya Bapak Ibu, itu soal yang mudah. Tetapi mungkin dari redaksinya saja. Redaksinya saja itu tinggal kita rubah kalimatnya, kalimat untuk pengantarnya yang harus dibedakan, itu yang dirubah. Jadi yang lot itu, yang hot itu, yang maksud saya, yang lot bukan berarti soal hot itu bukan berarti soal yang sulit ya Bapak Ibu. Jadi soal hot itu bisa aja itu adalah soal yang mudah. Seperti tadi yang memberi kaos kaki ya, antara toko A dan toko B, itu kan soalnya bukan levelnya bukan level C4, C5 Bapak Ibu, tapi level C1, C2, C3 maksud saya. Jadi di situ Bapak Ibu sudah bisa mengubah ke dalam soal hot. Ya, soal hot itu bukan berarti soal yang sulit ya Bapak Ibu. Ya, Pak Hendra, itu barangkali. Ya, demikian mungkin ya, Bu, dari pemaparan dari Ibu untuk kali ini tentang pengembangan soal hot. Dan mungkin ditutup dengan, tadi sudah ditutup dengan penutupnya ya, Bu. Dan, oke, dan acara saatnya itu penutupan, kita membacakan hamdalah bersama-sama untuk menutup acara ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Ya Pak Yardi. Ya, saya kembalikan acaranya kembali ke Pak Yandri. Pak Yandri, silahkan. Ya, terima kasih Bu Yoyo. Terima kasih juga Pak Hendra, Bu Yoyo sebagai presenter dan Pak Hendra sebagai moderator. Pak, absensinya dong ya. Ya, jangan lupa absensinya diisi, linknya sudah saya share, masih juga saya share.
Saya masih membuka linknya. Terima kasih telah bergabung bersama kami di acara ini tentang pengembangan soal HOTS. Terima kasih buat para instruktur PJ Wilayah, Bu Luki, dan partisipan yang telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Ini soal absennya jangan di-close dulu ya, Pak. Iya, absennya belum di-close. Error. Oke. Terima kasih. Saya ucapkan buat semua yang telah bergabung bersama kami di room ini. Terima kasih semua. Selamat malam buat kita semua. Terima kasih.